Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi ilmu lughah an-nafsi dengan judul karakteristik bahasa, perilaku bahasa manusia dan kaitannya dengan psikologi. Saya Rahmah Nurul Baiti akan menjelaskan tentang karakteristik bahasa. Menurut Rita, bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal, yaitu bunyi ucapan yang bersifat arbitrer yang dapat diperkuat dengan gerak-gerik badaniah yang nyata. Selanjutnya, Aichison menyatakan bahwa ada beberapa karakteristik bahasa manusia. Yang pertama adalah menggunakan saluran vokal auditoris. Artinya, bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia dan mekanisme pendengaran menerimanya. Maksudnya di sini yaitu bunyi bahasa yang diucapkan oleh kita manusia otomatis atau serta-merta langsung terdengar oleh alat dengar kita yaitu telinga. Kemudian yang kedua, arbitrer. Arbitrer yaitu manusia menggunakan lambang yang bersifat sewenang-wenang. Artinya antara lambang dengan yang dilambangkan itu tidak mempunyai hubungan makna. Misalnya, mengapa suatu benda dikatakan atau disebut kuda? Tidak lain karena ada kesepakatan antara pengguna bahasa untuk menyebutnya sebagai kuda. Antara lambang bunyi kuda dengan binatang yang berkaki 4 yang dapat meringkik itu tidak mempunyai hubungan makna apa-apa. Jadi, jika sekelompok orang sepakat untuk menyebutnya sebagai kuda, maka jadilah benda itu bernama kuda. Yang ketiga yaitu kebermaknaan. Kebermaknaan berarti bahwa bahasa mengacu kepada objek atau tindakan. Yang mengacu kepada objek, misalnya kursi. Bagi manusia, kursi berarti tempat duduk yang berkaki 4 dan memiliki sandaran. Manusia dapat membuat generalisasi dengan menerapkan nama kursi itu untuk semua jenis kursi dan tidak hanya untuk satu tipe kursi saja. Yang kedua, kebermaknaan yang mengacu pada tindakan. Misalnya melompat. Melompat punya makna melakukan gerakan dengan mengangkat kaki ke depan, ke bawah, ke atas dengan cepat. Yang keempat, transmisi budaya. Ciri ini menunjukkan bahwa bahasa manusia diturunkan dari generasi sebelumnya. Contohnya, jika ada seorang anak diisolasikan dari kehidupan manusia, maka dia tidak akan mampu berbahasa. Karena bahasa itu diturunkan dari generasi sebelumnya. Sementara, jika burung diisolasikan dari kehidupan burung, maka burung itu masih tetap dapat bernyanyi, seperti burung-burung yang lainnya. Kemudian yang kelima, yaitu penggunaan spontan. Ciri ini sifatnya sosial. Penggunaan spontan itu menunjukkan manusia dapat memulai berbicara secara mana suka, tanpa adanya paksaan maupun dipaksa. Yang keenam yaitu saling berganti. Ciri ini menunjukkan bahwa bahasa dapat digunakan secara bergiliran. Misalnya, ketika seseorang sedang berbicara, maka yang lain mendengarkan dan kemudian akan gantian berbicara jika diperlukan. Contohnya, ada dialog sebagai berikut. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ada yang dapat saya bantu? Saya mau minta tolong untuk menyelesaikan tugas ini, Pak. Baiklah, letakkan di situ dulu. Nanti kalau saya agak luang, akan saya tangani. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, dari dialog ini tampak bahwa dalam berkomunikasi dengan bahasa, manusia dapat menunggu gilirannya untuk berbicara. Yang ketujuh yaitu dualitas. Ciri ini disebut juga artikulasi ganda, menunjukkan bahwa
Bahasa manusia itu diorganisasikan menjadi dua tataran, yakni kesatuan dasar yang berupa bunyi tuturan seperti bunyi A, P, E, L tidak akan bermakna jika berdiri sendiri. Tetapi, jika bunyi itu bergabung menjadi satu unit, apel, maka maknanya menjadi sejenis buah-buahan. Yang kedelapan yaitu keterpisahan. Ciri ini mengandung makna bahwa bahasa itu dapat digunakan untuk mengacu benda atau sesuatu yang jauh dalam pengertian tempat dan waktu. Misalnya, yang mengacu pada waktu. Kita dapat berbicara tentang kerajaan Majapahit yang ada pada abad ke-14. Meskipun dalam segi waktu sudah berabad-abad lamanya, namun bahasa dapat mengacu pada peristiwa atau benda-benda jauh di belakang kita. Yang kesembilan yaitu kebergantungan struktur. Ciri ini merupakan ciri yang sangat penting bagi bahasa manusia, karena bahasa manusia tidak terlepas dari struktur gramatikal. Misalnya ada kalimat sebagai berikut. Wanita tua yang mengenakan kebaya lurik itu memberi makan ayam. Pada kalimat aktif ini, manusia dapat mengaturnya menjadi kalimat pasif. Menjadi, ayam itu diberi makan oleh wanita tua yang mengenakan kebaya lurik. Yang ke-10 yaitu kreativitas. Ciri ini disebut sebagai keterbukaan atau produktivitas. Manusia dapat berbicara apa saja yang diinginkannya dan kapan ia mau berbicara. Misalnya, jika ada petir, manusia tidak secara otomatis mengucapkan kalimat, "Ada petir, berlindunglah." Akan tetapi, dia dapat saja berkata, "Kilat petir itu indah, bukan?" Baik, cukup sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi karakteristik bahasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi ilmu lughah an-nafsi dengan judul karakteristik bahasa, perilaku bahasa manusia, dan kaitannya dengan psikologi. Sedangkan menurut pendapat ahli yang lain yaitu Garvin dan Marciot, dia berkata atau mengungkapkan bahwasannya sikap bahasa menjadi 3 ciri pokok. Yang pertama itu ada kesetiaan bahasa, yang maksud sini adalah keinginan masyarakat mendukung bahasa untuk memelihara dan mempertahankan bahasa dari pengaruh bahasa lain. Kemudian yang kedua adalah kebanggaan bahasa, yang mana kebanggaan bahasa ini merupakan kebanggaan bahasa ini itu ingin mendorong seseorang atau masyarakat untuk menjadikan bahasa sebagai penanda jati diri. Seperti halnya bahasa Indonesia didorong oleh seluruh masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara untuk menjadi bahasa jati diri. Ini tertuang dalam Kongres Pemuda. Kemudian yang ketiga yaitu kesadaran akan norma bahasa. Maksudnya itu mendorong orang
menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap pembuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Nah, pada ketiga ini yaitu kesadaran akan bahasa, bahwasanya di setiap wilayah pasti ketika ada acara resmi, baik itu acara resmi kedaerahan, pasti menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Dan ketika menggunakan acara resmi nasional, itu akan menggunakan bahasa negaranya atau bahasa kebanggaan bahasanya, seperti itu. Yang ketujuh yaitu dualitas. Ciri ini disebut juga artikulasi ganda, menunjukkan bahwa bahasa manusia itu diorganisasikan menjadi dua tataran, yakni kesatuan dasar yang berupa bunyi tuturan seperti bunyi A, P, E, L tidak akan bermakna jika berdiri sendiri. Tetapi jika bunyi itu bergabung menjadi satu unit, apel, maka maknanya menjadi sejenis buah-buahan.